Udah kak ini. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 eh, akan menyelesaikan tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Faris Hairul Anam. Dengan saya Nilna Inayatan Nafiah dari S1 Pendidikan Kimia dengan NIM 230 331 60444. Saya Rian Indra Safitri dari program studi S1 Pendidikan Geografi dengan NIM 2307216066619. Dan saya Nisna Syifaul Kolbi dari Prodi S1 Pendidikan Sejarah dengan NIM 2307 3160 3160 1434. Saya Hairunira dari program studi ekonomi keuangan dengan Dan saya Rizky Putra Febrian dari Pendidikan Sejarah dengan NIM 2307316038399. Baik, di sini saya sebagai host yang akan memandu jalannya podcast pada kesempatan kali ini. Sebelum memulai podcast kali ini, saya ingin eh, menggali lebih dalam pengetahuan dari teman-teman sebagai narasumber kita kali ini mengenai pandangan Islam tentang feminisme itu seperti apa kalau dalam perspektif kalian. Oke, jadi menurut saya kalau karena saya kata feminisme ini sangat baru sekali ya, baru baru tahu kata feminisme. Kalau sepengetahuan saya feminisme dalam Islam itu tidak boleh, gitu. Eh, Sedangkan menurut saya itu feminisme adalah sebuah gerakan yang menuntut hak perempuan dan emansipasi wanita itu agar memiliki kedudukan yang setara dengan pria. Jadi tidak ada diskriminasi gender yang terjadi antara pria dan wanita. kalau menurut saya sendiri feminisme itu adalah suatu bentuk di mana para perempuan itu menuntut hak yang setara dengan para laki-laki dalam beberapa bidang. Jadi di beberapa keadaan tertentu laki-laki dan perempuan ini harus mendapatkan hak-hak yang sama. Kalau menurut saya, tidak berbeda dengan teman-teman tadi. Pada intinya, pengetahuan saya ya feminisme itu kesetaraan gender dari wanita itu sendiri kepada pria. Hal ini sangat menurut saya pada kali ini pantas dibahas. Soalnya baru-baru ini banyak juga di media sosial tentang kesetaraan gender ini lagi banyak dibahas. Baik, terima kasih. Berarti secara garis besar feminisme itu juga bisa diartikan sebagai kesetaraan gender seperti itu ya. Kemudian masuk ke pertanyaannya. Yang pertama, sejauh ini apakah kalian tahu bagaimana pandangan Islam mengenai feminisme? Sejauh pengetahuan saya mengenai feminisme dalam Islam itu bahwa laki-laki memiliki kedudukan memang benar Islam itu memandang perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara dalam beberapa aspek, terutama dalam aspek kemanusiaan. Namun hal tersebut tidak membuat Islam memberikan hak yang identik kepada perempuan dan laki-laki dalam semua hal. Nah, karena kan keadilan itu tidak harus bermakna kesamaan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan laki-laki dan perempuan yang memiliki kondisi fisik, biologis maupun psikologis yang berbeda. Nah, jadi dari perbedaan tersebut itu menimbulkan fungsi yang berbeda pada diri mereka masing-masing. Jadi
sebenarnya dalam Islam itu feminisme itu tidak terlalu diperbolehkan, gitu. Tidak sepenuhnya diperbolehkan. Baik, terima kasih. Berarti eh, Islam itu tidak membolehkan feminisme seperti itu ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kalian tahu penyebab munculnya gerakan feminisme itu? Oke, jadi izin menjawab. Setahu saya dari buku yang saya baca, dilihat dari sejarah singkat mengenai feminisme, gerakan feminisme ini muncul pertama kali di Barat karena pada awal abad modern, perempuan disamakan dengan budak dan anak-anak dianggap lemah fisik maupun akalnya. Bahkan padari-padari gereja menuding perempuan sebagai pembawa sial dan sumber malapetaka, penyebab kejatuhan Adam dari surga. Dari kejadian ini, kemudian kata feminisme mulai diperkenalkan oleh aktivis sosial utopis pada tahun 1837 sebagai suatu gerakan untuk memberikan keadilan bagi para perempuan. Baik, baik. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Meskipun ya feminisme memiliki kesadaran yang sama tentang ketidakadilan gender terhadap perempuan, namun mereka berbeda pendapat dalam menganalisis sebab terjadinya ketidakadilan terhadap perempuan. Dari perbedaan perspektif tadi muncullah beberapa ragam feminisme. Nah, apakah kalian tahu apa saja ragam dari feminisme tersebut? Baik, terima kasih. Jadi, feminisme liberal itu menuntut agar perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Karena kan perempuan itu juga memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Nah, dengan mengintegrasikan perempuan secara lebih menyeluruh ke dalam struktur kekuasaan dan memberi akses yang setara terhadap posisi-posisi yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Dan yang kedua, tadi itu yang pertama ya. Dan yang kedua itu feminisme Marxis merupakan aliran yang berpendapat bahwa sumber ketertindasan perempuan itu adalah sistem produksi dalam keluarga, di mana laki-laki bekerja dan menghasilkan uang, sedangkan perempuan itu hanya bekerja di dalam rumah tangga yang tidak menghasilkan uang. Jadi, feminis Marxis juga mempercayai bahwa segala ketidakadilan itu berpangkal pada kapitalisme. Dan yang ketiga itu ada feminisme radikal, yaitu aliran feminisme yang berpendapat bahwa penindasan terhadap perempuan itu terjadi akibat fisik perempuan yang lemah daripada laki-laki gitu. Baik-baik. Berarti secara garis besar feminisme sendiri ada tiga ya. Melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, menurut kalian nih, gimana sih feminisme itu diterapkan di negara kita, di Indonesia seperti itu? Oke, untuk feminisme ini sendiri, apakah diterapkan di Indonesia atau tidak? Mungkin bukan ke feminisme aja, tapi lebih ke memperjuangkan hak-hak perempuan. Seperti yang saya yakin di sini pasti sudah kenal sosok yang sudah menegakkan hak-hak perempuan di Indonesia. Ada pahlawan kita, R.A. Kartini, sebagai pendiri gerakan pembebasan pada saat itu. Nah, R.A. Kartini ini merasa perempuan lebih dari sekedar petapa yang tidak layak mengenyam pendidikan tinggi, dan beliau juga mengungkapkan segala perasaan dan kegelisahan kepada sahabat penanya dalam bukunya yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, yang menjadi jembatan untuk memahami pikiran dan ketakutan Kartini pada saat itu. Setiap karya yang telah dibuat oleh R.A. Kartini ini menyampaikan maksud yang kritis yang pada akhirnya dapat membuka hati masyarakat, khususnya perempuan. Feminisme di Indonesia ini juga bukan sekedar isu ideologis yang terlalu menekankan kesetaraan gender. Feminisme di Indonesia ini dia lebih berfokus pada perspektif yang menjadikan pembebasan sebagai tujuan spesifiknya. Mungkin pembebasan dan feminisme ini bisa saling mendukung. Ini diketahui dengan jelas bahwa keduanya mengupayakan kesetaraan dan keadilan gender.
Sebagai negara yang mengakui kuasa Tuhan, tertera dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, Indonesia diharapkan menjadi bangsa yang memegang nilai religius dalam setiap aspek kehidupan. Agama Islam sendiri mayoritasnya dianuti oleh rakyat di negara kita ini. Jadi ini bukan persoalan yang mudah ketika Islam dijadikan sebagai alasan utama persoalan anti feminisme di negeri ini. Sebab kaum anti feminisme memandang bahwa feminisme hanya terpengaruh oleh budaya Barat yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Seperti itu. Baik, terima kasih. Berarti feminisme sendiri itu sebenarnya sudah diterapkan di Indonesia sejak eranya RA Kartini seperti itu, ya. Eh, Melanjutkan pertanyaan berikutnya, kan banyak ya yang bilang kalau feminisme itu dari Barat, dari budayanya bangsa Barat, bentuk westernisasi dan nggak sesuai dengan budaya ketimuran atau budaya kita dan Islam itu sendiri. Benar nggak sih kalau menurut kalian? Oke, jadi gini, ketika paham feminisme ini dihubungkan dengan Islam, harus diakui konsep tentang feminisme itu dari Barat. Jadi feminisme ini bisa dianggap sebagai salah satu budaya Barat. Istilah yang dipakai aja pakai bahasa Inggris, yaitu feminisme, feminim. Tapi sebenarnya nilai yang diperjuangkan dalam feminisme ini adalah nilai Islam. Jadi orientasi perjuangan feminisme akan membongkar ketidakadilan. Semangat ini sejatinya nilai spirit dalam Islam, sama dengan perjuangan Rasulullah ketika ia berdakwah. Orientasi yang ia perjuangkan adalah membela kelompok yang lemah, salah satunya adalah kaum wanita. Jadi ini bukan hanya perempuan yang dibela oleh Rasul, tapi juga kelompok minoritas. Jadi kalau kembali ke pertanyaan, apakah feminisme itu barat? Kalau dari segi termnya, iya. Namun dari segi prinsipnya, prinsip yang sebenarnya, eh, feminisme ini sejalan dengan nilai perjuangan Islam. Baik, jawabannya sangat luar biasa. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Posisi feminisme dalam Islam dan bagaimana Islam memandang feminisme kalau menurut kalian? Posisi feminisme sendiri itu dalam Islam seperti apa dan bagaimana Islam memandang feminisme itu sendiri? Oke, izin menjawab ya. Kalau saya sebagai seorang Muslim memandang feminisme sebagai satu gerakan yang berorientasi pada keadilan yang sejalan dengan perjuangan yang diperjuangkan oleh Islam. Nah, dari sisi feminis sendiri, sesungguhnya saya sebagai Muslim yang feminis melihat feminisme membantu kita untuk melihat realitas kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan jadi lebih tahu cara advokasi dan memperjuangkannya. Karena feminisme kan lebih pada upaya gerakannya untuk mewujudkan keadilan. Jadi, nilai spirit yang dibangun dalam Islam dicoba diimplementasikan dengan cara advokasi yang salah satunya dikembangkan oleh gerakan feminisme. Meskipun di Islam sendiri ada ajaran-ajaran terkait upaya advokasi, bagaimana langkah advokasi, tetapi dengan adanya teori dan gerakan feminisme itu memperkuat upaya advokasi yang dilakukan dalam kerangka keadilan yang diperjuangkan Islam. Saya kira begitu. Jadi keduanya Hmm, saling menguatkan. Baik, baik, terima kasih atas jawabannya. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Zaman sekarang ya, LGBT itu semakin marak, bahkan banyak negara-negara seperti di Eropa itu melegalkan hal tersebut, melegalkan LGBT seperti itu. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang hal tersebut? Oke, dari tadi ini pertanyaannya eh, tentang feminisme. Kali ini sesuai pada materinya, selain feminisme juga ada disorientasi seksual atau menurut saya ya seperti penyelewengan seksual. Kembali lagi ke pertanyaan. Saya sebagai Muslim tentu saja kontra dengan hal tersebut. Apa kontra dengan LGBT itu? Saya rasa masih banyak orang yang normal yang memerlukan pasangan lawan jenis lah. Islam sendiri sangat melarang hal tersebut dari masa eh, Nabi Nuh itu Nabi Nuh maaf masa Nabi Lut maksud saya
Allah pernah berfirman, perbuatan ini merupakan perbuatan yang melampaui batas. Dapat diartikan bahwa Allah tidak menyukai hal ini. Harapan saya sih di negara kita, di Indonesia, jangan sampai LGBT ini dilegalkan seperti yang ada di Eropa. Cukup. Baik, baik. Terima kasih. Luar biasa sekali jawaban dari teman-teman semua. Oke, lanjut tadi ya yang terakhir. Nah, tadi kan sedikit penjelasan nih dari Akbar terkait LGBT. Tadi kan juga nyambung-nyambung dikit itu sama yang pembahasan kita awal, yaitu feminisme dalam Islam. Nah, mungkin di kehidupan teman-teman nih, di kehidupan sehari-hari, apalagi sekarang kita jadi anak rantau di Malang. Nah, mungkin udah nggak asing lagi itu sama LGBT. Nah, barangkali ada yang mau sharing atau pendapat kalian lah mengenai kayak gitu gitu kan, bisa dibilang kita culture shock juga melihat kehidupan di Malang seperti itu. Mungkin ada yang berkenan sharing, monggo. Oke. Baik, kalau Mas Yasmin. Eh, Oke, monggo karena dari Mas Akbar dulu. ya, kakak karena aku asli Malang juga ya. Jadi kalau culture shock sih nggak begitu. Karena lingkunganku juga ya pergaulan bebas kayak gitu-gitu itu banyaklah pengalamanku. Tapi ini ada sedikit cerita ketika kita bahas LGBT itu ada dulu waktu SMA di kelasku itu yang ketahuan ya begitulah. Jadi mereka itu kayak bikin-bikin konten-konten cowok ya, cowok sama cowok kayak bikin konten-konten yang semacam gitu. Terus waktu itu sampai ya sekolah SMA aku itu turun tangan. Jadi mereka diberi peringatan, akhirnya kayak klarifikasi gitu. Ternyata alasan mereka itu ya cuma kasih-kasihkan eh, alasannya itu nggak serius gitu. Jadi, tapi aku lihat sih mereka ya kayak kayak gitu nyatanya. Terus setelah kasus itu mereka jadi kayak dikucilkan gitu di lingkungan sekolah. Ya, cukup sih. Oh, jadi ya kebanyakan di lingkungannya sampean itu awal mulanya dari bercanda nggak serius itu gitu, tapi akhirnya malah jadi Iya. perundungan. Alasannya Mungkin sih dari gitu. Ya, oke. dari Mbak Rian mungkin ada tambahan. Baik, kalau di lingkungan saya sendiri itu nggak ada sih yang seperti itu. Cuman dulu waktu aku sekolah itu di SMP, ya, nah, ya waktu aku SMP itu aku nyimpen kan nomornya kakak kelasku yang udah lulus gitu, udah masuk SMA. Jadi aku tuh lihat status di WA gitu kayak ada gimana ya, pokoknya tuh foto dia itu yang agak sas gitu sama temennya atau apa ya lah, nggak tahu. Pokoknya ya sama cowok sama cowok gitu. Nah itu tuh jadi viral banget di sekolahku gitu, sama adik-adik kelasnya tuh viral banget. Cuman eh, makin lama juga hilang gitu kabarnya, terus ya nggak tahu lagi gimana kelanjutannya. Nah untuk yang sekarang kan aku tinggal di Malang, terus itu ya banyak sih aku jumpai itu kayak orang-orang itu kayak agak agak mencurigakan gitu emang, cuman ya belum sampai yang ketahuan lebih jauh gitu, belum sih. Cuma sifatnya dilihat tuh kayak gimana ya, kayak gayanya, stylenya tuh kayak yang ya mencurigakan gitu, cuma ya belum diketahui gimana aslinya. Gitu aja sih dari aku. Aku izin nambahin ya, kalau aku itu bukan aku ya, tapi cerita dari temen aku, kayak dia tuh pernah mondok, ya di pondok gitu kan, di pondok ini kan cewek ya, cewek semua. Nah terus kayak kan biasa ya kalau di pondok itu surat-suratan, nah karena itu di situ cewek semua, jadi kayak cewek sama cewek itu surat-suratan gitu loh. Nah
temanku ini itu kayak dikasih surat sama adik kelasnya, kayak dia tuh masih terus gitu loh, karena katanya temanku ini baik, terus kayak obses gitu loh jadinya, kayak dari cuman karena apa namanya baik itu sampai dia itu kayak ngejar-ngejar terus Mbak gimana gitu, kayak selalu ngasih surat gitu loh, kayak gitu. Itu kalau setahu aku. Berarti kurang lebih banyak lah ya di lingkungan kita mengenai LGBT itu. Kalau menurut kalian dari hati nurani itu kaget nggak sih kalau ngelihat kayak gitu? Mungkin kayak aku ya, aku sering sih kayak mau mata matkul, terus pas nunggu lift terus kebuka itu ada cowok sama cowok, ya agak mencurigakan aja sih. Shock kalau aku. Kalau menurut kalian gimana? Dari hati nurani itu kaget gak sih kayak gitu? Oke, sebelumnya izin aku nggak bisa nyalain kamera. Di sini aku mau menanggapi. Nah, kalau menurut aku itu pasti bikin ini ya, apa buat kita itu risih gitu ngelihatnya. Apalagi kalau mereka tuh em, menunjukkannya tuh di tempat umum, kita sebagai orang awam tuh pasti kayak ya pasti terganggu gitu dengan ya kelakuan eh, yang nggak seharusnya gitu. Tapi kalau di lingkungan aku sendiri sih belum pernah ada kasus LGBT ini. Kalau aku sendiri sih, kalau menjumpai orang-orang yang punya gerak-gerik yang mencurigakan itu kayak nggak percaya gitu. Emang apa sih yang diperoleh dari kayak gitu gitu, kayak nggak percaya aja. Nah terus habis itu kayak mikir, apa ini ya pergaulan zaman sekarang tuh kayak gini, terus apa aku yang ketinggalan zaman, ketinggalan pergaulan tuh gimana gitu, apa mereka itu udah gimana ya, pergaulannya tuh udah maju banget dan aku yang ketinggalan atau gimana gitu. Tapi habis itu kayak mikir, oh enggak deh, kayak gitu tuh enggak bener. Yang bener itu ya udah diciptakan kan, apa itu, kalau laki-laki tuh jodohnya sama perempuan gitu, nggak boleh tuh yang sejenis sama sejenis gitu. Jadi sadar gitu, gitu sih kalau aku. Ini lanjut lanjut. Oh, oke ya, lanjut ya. Tadi kan di akhir-akhir bahas LGBT, tapi aku ke notice sih sama pembahasan kita yang awal tadi. Tadi kan di pembahasannya Mbak Rian kayaknya tadi yang ngomong bahwa dalam Islam itu feminisme tidak diperbolehkan. Terus tadi di pembahasannya Mbak Kayes itu di Indonesia itu menerapkan feminisme sendiri, yaitu yang dipelopori oleh R.A. Kartini sendiri. Itu kalau menurut kalian gimana sih jalan jalan lurusnya? Kalau pendapat kalian itu yang benar yang gimana? Atau mungkin bisa dijelaskan lagi gitu pendapat kalian seperti apa? Kok, kalau aku bingung sih, di awal kan dijelaskan kalau Islam itu tidak memperbolehkan feminisme. Tapi di Indonesia sendiri, feminisme itu dianggap sebagai hal yang baik seperti itu. Mungkin dari kalian sendiri pendapatnya seperti apa? Apakah feminisme itu hal yang baik dan perlu dilanjutkan atau seperti Islam yang tidak memperbolehkan feminisme? Eh, Kalau menurut aku ya, kita harus tahu konteksnya dulu nggak sih? Kita kalau maksudnya kita kan feminisme itu kan kesetaraan antara wanita dan laki-laki ya. Nah, cuman kita harus tahu batas. Kalau menurut aku sih di situ ya batasnya. Kan tadi kayak dijelaskan itu dari segi fisik, eh, biologis dan lain-lain antara perempuan sama laki-laki kan beda. Nah, dari situ kita tahu batasan mana yang kayak
kita itu kalau belum mampu ya jangan kayak memaksakan gitu loh. Karena itu emang bukan kodratnya kita sebagai wanita kalau itu menurut saya. Oke, mau menambahkan dikit ya. Karena tadi konteksnya kan dibahaskan dari RA Kartini. Setauku sih kalau di RA Kartini itu karena di masa itu eh, orang yang bisa bersekolah itu hanya orang laki-laki, khususnya itu para seperti anaknya pejabat-pejabat, kepala desa dan orang yang berpengaruh lah. Jadi RA Kartini waktu itu eh, lebih kepada konteks bidang pendidikan aja sih kalau menurutku. Jadi ya balik lagi betul betul katanya Arin tadi melihat konteksnya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Kalau aku sih setuju sama pendapatnya Mbak Nisrina. Itu yang pertama itu kayak ya kita tuh harus tahu batasan ya meskipun ada penerapan emansipasi emansipasi wanita itu harus maksudnya tuh ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Cuman ada batasnya masing-masing kan. Soalnya perempuan itu juga secara fisik, biologis maupun psikologis itu juga berbeda dengan laki-laki. Jadi kayak ada di tempatnya masing-masing gitu. Ya meskipun beberapa hal memang harus disamaratakan gitu. Dan selanjutnya saya juga setuju sama pendapatnya Mas Rizky Akbar. Nah, itu kan saya sebenarnya itu meragukan kalau di Indonesia itu kan eh, feminisme itu kayak emansipasi wanita itu kayak eh, dianggap baik gitu. Tapi yang saya ragukan itu yang diajarkan itu sesuai dengan syariat Islam apa enggak gitu. Kalau di Islam kan ya juga mengajarkan bahwa wanita itu memiliki wanita dan pria itu memiliki batasan-batasan sendiri gitu. Nah, kalau ajarannya RA Kartini itu yang diajarkan itu sesuai dengan syariat Islam atau enggaknya itu kan juga masih jadi pertanyaan. Soalnya kan benar sama benar yang dikatakan sama Mas Rizky Akbar tadi kalau fokusnya itu lebih ke pendidikan itu aja gitu. Mungkin sudah itu seperti aja dari kelompok kelima. Sebelum saya tutup podcast pada kesempatan kali ini, mungkin dari teman-teman nih sebagai narasumber bisa memberikan closing statement mungkin kepada teman-teman sebaya atau generasi-generasi kita saat ini mengenai feminisme atau LGBT seperti itu. Pesan-pesan yang bisa teman-teman sampaikan untuk teman-teman yang lain untuk generasi kita saat ini seperti itu. Kalau dari Baik. saya untuk pesan-pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman saya dan orang-orang di sekitar itu ya boleh untuk apa itu menjunjung tinggi emansipasi wanita, kesetaraan gender itu boleh. Cuma ya tolong tahu batasan dan untuk LGBT itu sebagian besar kan disebabkan oleh pergaulan sama ini faktor gadget ya. Jadi saya minta tolong dan saya berharap banget itu penggunaan gadget itu harus difungsikan dengan sebaik mungkin, jangan disalahgunakan. Dan untuk bergaul itu juga uh, seharusnya pergaulan itu yang sehat-sehat saja gitu. Terima kasih. Kalau dari saya sendiri, eh, untuk pesannya, karena kita juga di sini udah mahasiswa, udah bisa bedain mana yang baik, mana yang buruk untuk diri kita sendiri. Jadi, eh, pintar-pintar dalam memilih pergaulan. Jadi kalau sekiranya ada, jadi sekiranya kalau misalnya kita merasa itu nggak baik buat kita, jangan diikutin, perbanyak lagi ibadahnya,
kita semakin mendekatkan diri pada Allah biar kita juga terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Fokus juga kita belajar karena kita kan masih di lingkup pendidikan. Ya, semoga kita dijaga dari ya hal-hal negatif di luar sana. Oke, dari aku sendiri pesan kesannya nggak jauh beda dari teman-teman. Eh, Menurutku pentingnya belajar tentang agama, apalagi kita seorang Muslim, adalah sebagai batasan daripada kita bergaul, kita memakai media sosial, kita melakukan kehidupan sehari-hari lah. Jadi kita tahu batasannya, kita tahu hukumnya menurut agama kita. Jadi menurutku, ya kalau kita tahu batasannya pasti hal-hal tersebut nggak akan terjadi. Oke, Baik, terima kasih. Mungkin cukup itu aja podcast dan sharing-sharing session dari kelompok 5. Saya Nilna dan teman saya ada Rizky, Nisrina, Rian, dan Hoirun Nisa pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat salah kata, baik yang kami sengaja maupun yang tidak sengaja. Uh, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. See you.